Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini dan sebagai upaya untuk mendiseminasikan sosialisasi sistem informasi sumber daya terintegrasi Universitas Erlangga pada pagi hari ini, maka sosialisasi ini juga kami rekam dan akan kami sebarkan ke Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Jadi kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk mengisi sister ya, khususnya di lingkungan Universitas Erlangga. Jadi yang pertama Bapak Ibu wajib punya akun dulu ya, baik itu username maupun password yang sudah diberikan ke email institusi Bapak Ibu masing-masing ya. Yang mana di sini di UNER selalu domain dari emailnya berakhiran uner.ac.id. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, silakan Bapak Ibu nanti klik daftar di sini Bapak Ibu. Coba diklik saja ya. Bapak Ibu tinggal memasukkan NIDN dan juga email, lalu Bapak Ibu klik daftar ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, silakan masuk. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan username Bapak Ibu ya, berupa email ya, dan juga passwordnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang lupa password ya, maka Bapak Ibu bisa request di sini ya untuk mengetahui passwordnya ya. Masukkan saja email ya, tinggal submit ya. Nanti Bapak Ibu tinggal cek reset password yang masuk ke email masing-masing ya. Nah, ini kita masuk ke halaman login ya. Jadi kebetulan username dan password saya sudah saya simpan. Saya tinggal klik login Bapak Ibu. Dan di sini bisa dilihat tampilan beranda ya dari sistem kita ya, yang berisi ringkasan profil informasi dari dosen ya, dan juga beberapa aktivitas Tridharma yang bisa dilihat di sini ya. Nah, Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini fokus untuk mengisi pelaksanaan penelitian. Ada 3 aspek yang harus kita isi di sini ya. Yang pertama adalah aspek penelitian. Nah, untuk aspek penelitian ini karena antara data sistem dengan data Simlitapmas belum bisa sinkronisasi secara otomatis, maka Bapak Ibu diharapkan memasukkan satu persatu di menu tambah ya. Jadi untuk submenu penelitian ini bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ada beberapa judul penelitian yang sudah saya masukkan ya. Dengan total di sini ada sekitar ya 18 ya. 18 skema penelitian ya yang saya masukkan ke dalam data submenu penelitian ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk membantu memasukkan metadata, maka Bapak Ibu saya sarankan ya untuk membuka menu Simlitapmas ya. Jadi silakan masukkan menu Simlitapmas Bapak Ibu di sini ya, masuk ke simlitapmas.ristekprint.go.id ya, masukkan nama pengguna, ini NIDN Bapak Ibu dan diikuti dengan password, lalu masukkan jumlahan ya. Nah, ini karena tadi sudah terbuka ya, jadi saya coba ulang lagi ya, login ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat ya data penelitian yang ada di depan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu copy ya. Bapak Ibu lihat detail dari masing-masing skema yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Khususnya dari Simlitapmas ya. Tinggal dipindah ke sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita klik menu tambah ya. Nah, Bapak Ibu di sini untuk kategori kegiatan ini memang nantinya wajib diisikan Bapak Ibu ya.
Jadi silakan klik melaksanakan aktivitas penelitian ya. Lalu Bapak Ibu di sini sebagai apa ya? Silakan diisi salah satu. Misal saya sebagai ketua. Lalu ada judul kegiatannya Bapak Ibu ya. Jadi misal judul kegiatannya analisis pasar tenaga kerja ini Bapak Ibu ya, karena memang ini merupakan salah satu penelitian kami ya yang dibiayai oleh skema Dikbudristek ya. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, ini judulnya. Nah ini silakan Bapak Ibu masukkan di sini ya. Lalu afiliasinya Bapak Ibu tinggal ketikkan Erlangga ya. Setelah itu kelompok bidangnya Ibu isikan ilmu keperawatan. Untuk Litapmas sebelumnya ya, ini Bapak Ibu silakan kalau terkait dengan skema-skema sebelumnya ya, atau terkait dengan aktivitas penelitian sebelumnya dan sudah ada datanya di sini, khususnya untuk penelitian yang multi tahun Bapak Ibu ya, silakan nanti dipilih saja ya. Nah, karena di sini hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya, ini saya skip saja. Lalu untuk jenis skimnya silakan Bapak Ibu pilih ya. Misal di sini adalah penelitian fundamental ya. Lalu lokasi penelitian ya di Surabaya. Tahun usulan dimasukkan saja 2020 ya. Tahun kegiatan 2021 dan tahun pelaksanaan di 2021 ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan lama kegiatan ya. Ini untuk yang monotahun ya, berarti 1. Kalau Bapak Ibu mendapatkan pendanaan multi tahun ya, Bapak Ibu bisa isikan 2 ya. Ini misal ya, saya isikan 2 gitu ya. Nah, ini tahun pelaksanaan silakan Bapak Ibu isikan ya, misal tahun pelaksanaan ke-1 gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu masukkan dana dari Dikti ya. Misal mendapatkan pendanaan 100 juta ya. Ya, tinggal Bapak Ibu isikan. Lalu dana dari perguruan tinggi ya, silakan diisi jika ada, dan dana dari institusi lain silakan diisikan jika ada ya. Nah, misal di sini in-kind di sini Bapak Ibu memanfaatkan laboratorium bersama ya, atau itu ya. Ini boleh diisikan atau enggak ya. Lalu ada nomor SK penugasan ya, ini silakan Bapak Ibu lihat di dalam SK SIM Litapmas Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan tanggalnya ya. Jadi misal ini nomor SK-nya ini Bapak Ibu ya. Tanggal SK-nya mungkin 2020 ya. Ya, misal Mei Bapak Ibu ya biasanya. Oke, setelah itu untuk mitra ini boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu siapkan dokumen SK penelitian yang sudah Bapak Ibu terima ya, dan berisi pengumuman bahwa Bapak Ibu menerima dana SIM Litapmas ya. Nah, ini contohnya mungkin Bapak Ibu ya. Ini saya isikan saja Bapak Ibu ya, misal ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Ya, nama dokumen silakan dimasukkan ya, dokumen kontrak penelitian. Jenis dokumen ini silakan diisi Bapak Ibu ya. Ya, misal saya isikan lainnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu isikan siapa saja nama-nama dosen yang terlibat ya. Nah, ini jangan lupa selain nama Bapak Ibu ya, ini perannya ya, ini udah diisi Bapak Ibu ya. Lalu statusnya klik aktif ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menambahkan nama dosen di PT Bapak Ibu ya, atau di PT yang lain. Nah, ini misal yang di PT saya Bapak Ibu ya. Ini saya masukkan
ya, sebagai anggota, statusnya aktif ya. Lalu begitu juga dengan data mahasiswa ya. Ini masukkan dulu nama PT-nya. Ya, kita search, pilih Universitas Erlangga, lalu prodinya. Kita search lagi. Misal prodinya S1 ya. Lalu nama mahasiswa ya. Oke. Ya, masih proses Bapak Ibu. Ya, pilih namanya ya. Oke. Nah, ini silakan dipilihkan ya perannya sebagai apa di situ ya, statusnya apakah aktif atau sebaliknya ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal memastikan lagi bahwa isian di submenu penelitian ini sudah sesuai ya. Dan jika tidak ada revisi, Bapak Ibu silakan disimpan ya. Nah, jika ada notifikasi data berhasil disimpan ya, maka data Bapak Ibu sudah berhasil disimpan ya. Nantinya akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Silakan tadi dilihat ya. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu data yang sudah kita masukkan di sini ya. Jadi kita cek lagi ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengubah data yang ada di sini ya, atau Bapak Ibu ingin menghapus data ya. Ya, karena ini tadi sebagai latihan Bapak Ibu ini saya hapus ya datanya. Oke ya. Nah, itu untuk data penelitian Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu mengisikan secara manual yang ada di sini ya, berdasarkan data yang ada di SIM Litbangmas ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu masih di aktivitas pelaksanaan penelitian ya, ini untuk publikasi karya ya. Nah, untuk publikasi karya ini lebih mudah Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi ya, import publikasi dari Sinta ya. Nah, untuk import publikasi dari Sinta ini memang yang diwajibkan Bapak Ibu di sini wajib mengupdate data Sintanya ya. Coba kita Sinta Bapak Ibu ya. Di sini ya sinta.ristekprint.go.id ya. Jika Bapak Ibu sudah menyimpan akun Sinta Bapak Ibu masing-masing ya, silakan dibuka saja akun Sintanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengupdate data Sinta yang ada di sini ya, maka Bapak Ibu tinggal klik import publikasi dari Sinta ya. Jadi pastikan di sini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu login ke Sinta ya, Bapak Ibu di sini sudah memasukkan informasi-informasi penting ya yang ada di Sinta yang wajib diisi ya. Misal di sini yang wajib diisi adalah ID Google Scholar ya, Scopus ID ya, lalu ada Researcher ID, ada Pablon ID, dan ada juga ID Garuda ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal memasukkan ya. Oke, kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua data yang ada di sini ya, insya Allah nanti data Sintanya ya, jika diklik di sini, ya, ini pasti sudah sangat lengkap ya. Jadi mulai dari data ranking nasional, ranking di afiliasinya ya, lalu berapa data yang ada di Scopus, data dan juga data yang ada di Google Scholar ya. Dan saat ini Bapak Ibu ada juga data Web of Science ya. Jadi ini Word dokumen ini walaupun masih versi beta ya, nanti bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk melengkapi data publikasi di Sinta ya. Oke, kita kembali lagi ke sistem Bapak Ibu. Nah, untuk submenu publikasi ini Bapak Ibu tinggal klik import publikasi dari Sinta ya. Nah, silakan Bapak Ibu tunggu proses importingnya ya.
Jadi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, nanti importing ini didapatkan atau diambil dari eh, Sinta ke sistemnya. Nah, untuk di sini Bapak Ibu karena jumlahnya juga sangat banyak ya, dan ada kemungkinan karena saya sudah mengisi ya, sehingga nantinya ada beberapa data yang duplikat ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah muncul seperti ini ya, maka Bapak Ibu tinggal klik aksinya ya. Jadi bisa diimport ya, dipindahkan ke data sistem Bapak Ibu, atau bisa timpa portofolio Bapak Ibu ya, jika ini nanti Bapak Ibu ingin mengupdate ya data yang sudah masuk di dalam sistem ini, atau Bapak Ibu abaikan ya. Jadi ini dengan asumsi bahwa data Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk di dalam sistem ya. Nah, ini saya pilih menu, katakan import Bapak Ibu ya. Lalu saya pilih jenis publikasi ya. Jadi jenis publikasinya apa yang ada di sini gitu ya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, salah satu saja. Misal dengan judul Determinant of Age Appropriate Breastfeeding, Dietary Diversity and Consumption of Animal Source Foods ya among Indonesian Children ya. Ini saya pilih import Bapak Ibu ya. Lalu saya pilih jenis publikasinya adalah internasional reputasi ya. Lalu saya pilih kategorinya. Ini Bapak Ibu pastikan apakah jurnal ini masuk dalam internasional reputasi terindeks pada database internasional reputasi dan berfaktor dampak ya. Dalam artian dia selain terindeks Scopus ya, dia juga terindeks di Web of Science Clarified Analytics ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akses Remotex ya, nanti bisa dicek di database Web of Science Clarified Analytics ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya tinggal pilih ya hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi ya. Ini hanya untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus saja ya. Lalu juga ada yang terindeks pada database internasional ya, dan juga dalam jurnal internasional bereputasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cek lagi kategorinya sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan oleh Dikbudristek ya. Nah, ini karena saya tahu ya jurnal ini terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak ya, maka saya tinggal pilih ini ya. Oke Bapak Ibu ya, kalau sudah maka Bapak Ibu melakukan hal yang sama untuk judul-judul lainnya ya. Dan di sini Bapak Ibu tinggal klik konfirmasi ya. Nah, karena saya sudah melakukan ini Bapak Ibu ya, dan ada kemungkinan ini datanya duplikat ya. Jadi saya tinggal lihat saja ya data-data yang sudah saya tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Nih. Ya, nah di sini Bapak Ibu juga bisa mengubah datanya ya. Jadi bisa ubah data ya, dan juga Bapak Ibu nanti bisa mengedit bidang ilmu dan juga menambahkan dokumen ya. Nah, sekarang karena di sini masih kosong Bapak Ibu ya untuk bidang ilmunya ya, ini saya edit bidang ilmu ya. Nah, saya tinggal masukkan keperawatan ya. Ilmu keperawatan. Ya, ternyata belum ada Bapak Ibu ya di sini ya. Mungkin masuk ke kesehatan ya. Ini juga belum ada. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumen ya. Jadi untuk dokumen ini sama Bapak Ibu silakan pilih file ya, lalu nama dokumennya apa. Jenis dokumen ini wajib diisi Bapak Ibu ya, silakan dipilih lainnya boleh ya. Ya, lalu Bapak Ibu klik simpan ya. Nah, karena ini hanya untuk contoh saja Bapak Ibu ya, saya kembali lagi ya ke sini. Nah, Bapak Ibu yang belum mengupload dokumen pendukung ya, atau
menambahkan dokumen ya, maka nanti akan ada notifikasi khusus ya yang memberitahu Bapak Ibu bahwa dokumennya belum dimasukkan ya. Nah, ini untuk data publikasi ya. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan beberapa data yang ini yang kosong di sini ya melalui aksi menu yang ada di sini ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu adalah data paten atau HKI ya. Sama Bapak Ibu ya, untuk data paten atau HKI ini Bapak Ibu wajib melihat dulu ya sertifikat HQ ya ataupun mungkin sertifikat paten yang sudah diterima oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi misal di sini untuk HKI saya sudah memasukkan beberapa Bapak Ibu ya. Nah, ini saya memasukkannya secara manual ya. Diklik dulu tambah ya. Setelah itu Bapak Ibu pilih di sini ya. Melaksanakan kegiatan penelitian ya, ini ada 3 pilihan ya. Ada membuat rancangan dan karya teknologi atau seni ya. Ini ada 2 pilihan, internasional atau nasional. Lalu ada membuat rancangan dan karya teknologi ya, rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan ya, atau karya sastra. Ini ada 3 pilihan, dan yang terakhir ya ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, misal saya pilih yang pertama atau ini kedua Bapak Ibu ya, membuat rancangan dan karya teknologi atau seni yang dipatenkan secara nasional ya. Oke, saya pilih Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu ini saya tutup dulu. Saya pilih jenisnya ya, ini jenisnya HKI ya, Hak Cipta Nasional, sesuai dengan data yang akan dimasukkan oleh Bapak Ibu. Lalu untuk kategori capaian ya, ini Bapak Ibu silakan pilih ya, ini HKI. Untuk aktivitas penelitiannya ya, misal HKI ini merupakan HKI dari salah satu aktivitas Litbang Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal memilih yang ada di sini ya. Misal di sini terkait dengan pasar kerja Bapak Ibu ya. Ini analisis pasar kerja ya. Ya, ini ya. Nah, judul patennya apa Bapak Ibu ya? Misal judul patennya ini Bapak Ibu ya, tanggal paten juga Bapak Ibu masukkan ya. Setelah itu nomor patennya ya. Lalu negaranya atau organisasi pemberi paten ya, ini DJKI ya. Biasanya kalau untuk Indonesia ini juga boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu langsung ke bawah untuk menambahkan dokumen ya. Nah, untuk dokumen ini yang ditambahkan Bapak Ibu silakan pilih dokumen sertifikat HQ-nya Bapak Ibu ya. Silakan ditambahkan. Lalu untuk jenis dokumen Bapak Ibu pilih ya, boleh pilih yang HKI kalau ada Bapak Ibu yang, atau pilih yang lainnya juga boleh ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan nama dosen ya, urutannya ini wajib Bapak Ibu ya, afiliasinya ya. Perannya sebagai apa ya di sini, misal perannya sebagai penemu atau inventor ya. Setelah itu Bapak Ibu boleh menambahkan dosen lain ya, seperti yang di contoh submenu penelitian ya. Dan Bapak Ibu juga bisa masukkan penulis mahasiswa di sini ya, atau penulis lain ya. Misal di sini penulis lain saya masukkan ya, urutan kedua ya, afiliasinya misal dari sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Lalu perannya penemu ya. Nah, kalau sudah ya Bapak Ibu simpan ya. Nanti akan ada tulisan data berhasil disimpan. Jika ada yang belum lengkap Bapak Ibu, maka akan muncul notifikasi ya di sini yang memberitahu secara spesifik bahwa Bapak Ibu belum melengkapi isian yang diminta gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan data pelaksanaan penelitian ya, baik itu untuk data penelitian, publikasi karya, dan juga paten atau HKI ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kita beranjak ke sesi diskusi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.